Jadi bisa saya pastikan bahwa mereka nggak pakai otak pasti masuk neraka. Ya karena dikasih 100% cuma pakai 14%, malaikat akan tanya, kalau begitu 76% dipakai buat apa? Ya dipakai buat korupsi, ya pasti masuk neraka. Kan nggak mungkin ada kemiskinan, nggak mungkin ada pinjol yang menyakiti rasa keadilan perempuan kalau APBD-nya betul-betul dirancang atas dasar kepentingan gender equality. Jadi poinnya adalah karena ini menjelang pilkada, maka ada 3 penilaian yang harus kita ukur. Yang pertama adalah etikability-nya dulu. Secara moral ini the right person apa tidak? Iki orangnya sopo ini, ada urusan apa ini, punya etika apa tidak? Kira-kira mau jadi pemimpin, mau merampok apa mau ngurusin negara, kan itu ya. Yang kedua adalah intelektualitasnya. Artinya dia punya kapasitas nggak untuk berpikir mencari solusi dari problem yang ada di masyarakat Bojonegoro. Setelah itu baru kita lihat. Nah saat ini saya tahu situasinya bahwa tinggal 2 calon, satu banyak partainya, satu cuma satu partainya. Ya, jadi elektabilitas seakan-akan ada di sini, yang satu lagi elektabilitasnya tidak sebesar yang di sini. Tapi kembali tadi ukuran Bang Rocky yang benar menurut akal sehat adalah etikability-nya dulu, lihat. Kira-kira dia masuk ke dalam standar etikability-nya, baru kemudian intelektualitasnya, terakhir baru elektabilitasnya. Ya, silakan. Teman-teman pasti banyak yang ingin nanya, ya silakan Pak. Mungkin karena ini forum kecil, forum sedikit, mungkin bisa langsung aja Prof ya. Tanya jawab aja. Ya, yang mau nanya berikutnya boleh antri di belakang itu. Oke. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Zainal, saya pedagang kaki lima. Yang jadi pertanyaan saya adalah kita bicara mendekati pilkada ya, otomatis sangat bicara tentang demokrasi. Yang saya mau tanyakan, demokrasi itu apakah sebuah alat ataukah tujuan? Artinya begini, kalau memang demokrasi itu adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan kita bernegara dan berbangsa, apakah ada alat lain yang lebih baik daripada demokrasi? Karena kita melihat pada akhir-akhir ini ya, terkait dengan pilkada serentak ini, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten, sepertinya jangankan bicara tentang etikabilitas atau mungkin elektabilitas, itu sudah tidak penting lagi dalam sekarang ini, karena ada koalisi gemuk, koalisi besar yang sangat luar biasa, sehingga sekarang lebih penting adalah konektivitas. Dan yang menjadi kegambangan saya adalah apabila di pemilihan serentak 2024, apabila si gemuk ini menang sampai 90%, kemungkinan di tahun 2029 akan terjadi apa? Monyet dikasih peci, didukung si gemuk, bareng-bareng menang. Jadi sudah tidak perlu manusia lagi yang jadi pemimpin. Iya, karena tidak perlu nih bicara kapasitas, tidak perlu elektabilitas, tidak perlu etikabilitas, apalagi nggak penting gitu loh. Yang penting adalah konektivitas. Si monyet pakai peci, didukung pusat, didukung 14 partai, menang. Walaupun lawannya adalah seorang profesor. Itu kalau bicara tentang demokrasi sebagai alat. Bagaimana kalau demokrasi sebagai tujuan? Apa indikator-indikator, ya kan? Apa indikator-indikator yang mengatakan bahwasanya demokrasi ini berhasil secara tujuan? Kalaupun memang ada, negara mana yang menunjukkan demokrasi ini tujuan ada sudah benar? Karena saya melihat, mohon maaf, banyak negara-negara penganut demokrasi juga tidak 100% masyarakatnya bersemangat untuk berdemokrasi gitu kan. Karena kenapa, Bung Rocky, kalau kita bicara akal sehat, orang itu berpikir akal sehat itu tidak bisa berfungsi pada 2 orang, yaitu orang yang perutnya lapar sama orang yang perutnya kenyang. Sedangkan kalau Bung Rocky mau ngomong akal sehat sama masyarakat kita seperti sekarang, pedagang kaki lima yang perutnya lapar, secara ekonomi sangat berat. Jangankan ngomong berpikir akal sehat, besok mau makan apa aja bingung, dagangan saya laku atau tidak aja bingung.
Nah, yang paling ngeri adalah bagaimana mau berpikir akal sehat kalau perutnya kenyang. Orang-orang yang di sana, yang di pusat di atas, perutnya kenyang-kenyang nih, sama-sama kayak saya nih, perutnya gendut-gendut nih. Bung Diki juga ya, perutnya kekenyangan nih. Karena kekenyangan ya mau berpikir akal sehat bagaimana? Ya, karena proses berpikir, perut tidak boleh lapar, perut tidak boleh kenyang, gitu kan? Nah, sedangkan saat ini dengan negara mengalami deflasi, penurunan daya beli dan harga, gitu kan? Pemerintah selama 3 bulan ini tidak ada sebuah touch atau sebuah sentuhan apapun untuk menggerakkan ekonomi. Bahkan mereka seakan-akan cuek aja. Biarlah masyarakat ini mandiri, biarkan masyarakat ini warganya ini sehat-sehat sendiri, waras-waras sendiri, kan begitu. Nah, dengan susunan kabinet yang kemarin, Bung Rocky yakin nggak? Karena saya yakin struktur dari pemerintahan kabinet di bidang ekonomi hampir sama, tidak ada perubahan yang signifikan. Kira-kira 6 bulan atau 3 bulan ini ekonomi bangsa tekan dengan perut yang lapar sehingga akal sehat bisa berjalan lagi. Yakin nggak ada perubahan? Terima kasih Bung Rocky. Ini bukan pedagang kaki lima ini pasti. Iya. Ini bukan pedagang. Mau langsung Prof? Langsung langsung aja. Sebentar Mbak, biar langsung dijawab dulu ya. Oke, soal demokrasi. Kalau semua pedagang kaki lima otaknya ada 7 seperti beliau, dan masih ada kesempatan untuk calon Bupati Bojonegoro, saya akan pilih dia, Bapak itu. Dia mengerti kaitan makro mikro, dia mengerti psikologi politik, dia mengerti bagaimana menumbuhkan harapan dengan kondisi deflasi, tuan. Jadi Anda bayangkan kemampuan kita untuk berpikir tersedia sebetulnya. Bahwa ada orang yang malas berpikir karena udah kenyang, sebaliknya ada orang yang tidak mampu lagi berpikir karena terlalu lapar. Itu yang kita sebut sebagai urusan publik. Kenapa dia tidak mampu berpikir? Ya karena dia kenyang. Kenapa dia kehilangan pikiran? Karena habis disogok. Kan itu fungsi dari kita untuk menerangkan bahwa demokrasi itu adalah pertengkaran pikiran. Demokrasi bukan alat, bukan tujuan, tapi suasana. Suasana untuk memungkinkan pikiran itu dipertengkarkan dalam suhu akademis. Itu dasarnya. Jadi kalau orang bilang demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, itu biasa aja. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu demokrasi itu. Jadi di mana-mana dalam bentuk apapun, kalau ada pemerintahan akal, maka kita percaya persaingan akal itu akan menghentikan cawe-cawe money politics. Itu yang kita sebut sebagai idealnya. Saya mau capai ideal itu dan percaya bahwa kemampuan kita untuk memakai akal dasarnya dari awal kemerdekaan kita. Semua pemimpin awal kita itu pakai akal, nggak pakai amplop. Jadi kenapa kita pesimis bahwa akal nggak bisa dihidupkan lagi? Regain our past, protect our future dengan cara berpikir itu. Jadi Bapak tadi pedagang kaki lima membatalkan sendiri pesimisme dia tuh. Karena tadinya kita pesimis, tapi ya uraian Bapak sendiri membuktikan bahwa sebagai pedagang kaki lima, kakinya cuma 5 tapi otaknya 7 itu. Jadi otak akan mendahului kaki itu. Itu yang memungkinkan saya bisa percaya dengan Bapak tuh. Bagaimana kita percaya bahwa narasi seorang pedagang kaki lima jauh melampaui narasi seorang wakil presiden hari ini? Poin itu yang mesti kita ingat. Jadi tidak perlu peduli dengan kabinet, pakai prinsip bahwa saya mandiri dalam berpikir. Dalam profesi apapun, kemampuan berpikir itu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Tuhan memberi kita otak 100%. Tapi statistik mengatakan seluruh dunia yang kita pakai cuma 14%. Nah, kita nggak tahu di negeri ini para petinggi politik makainya berapa persen. Jadi bisa saya pastikan bahwa mereka nggak pakai otak pasti masuk neraka. Ya karena dikasih 100% cuma pakai 14%, malaikat akan tanya, kalau begitu 76% dipakai buat apa? Ya dipakai buat korupsi. Ya pasti masuk neraka.
Kan gampang melihat itu. Tapi sekali lagi saya ingin bersahabat dengan Bapak Menteri kelima, karena dia memperlihatkan bahwa akal akan ketemu akal di dalam diskusi hari ini. Dengkul akan ketemu dengkul. Kalau kita tidak mulai mengedarkan akal sehat. Jadi halangi dengkul ketemu dengkul, pastikan akal ketemu akal. Itu contoh yang bagus, dan saya pujikan bahwa ada pikiran berakal dari pojok kecil di pinggir sawah yang penuh dengan kodok. Bayangkan misalnya, di belakang kita ada kodok, cebong, tapi pikiran kita tidak jadi cebong. Sementara di istana, guru besar, profesor, doktor, tapi cara berpikirnya lebih lemah dari cebong. Ada kabinet baru, dan kita tahu tadi kabinet itu besar, kita nggak tahu, kita belum lihat fungsinya apa nanti. Problem kita di Indonesia cuma 3. Satu adalah soal ketersediaan energi, 2 adalah daya dukung pangan kita, 3 adalah soal pertahanan. 3 ini kita lihat kapasitas di dalam kabinet itu siapa aja tuh. Kan semuanya fokus pada 3 ini aja kan. Kan mestinya kalau Pak Prabowo tanya teman-teman di Bojonegoro misalnya, kabinetnya betulnya apa ya? 3 menteri aja. 1 menteri pangan, 1 menteri pertahanan, 1 menteri energi, selesai. Cukup 3. Amerika menterinya cuma 14. Efisien itu. Tetapi tadi karena tukar tambah politik dibikin lebar panjang gitu. Yang lain nggak diperlukan sebetulnya. Ada apa? Kementerian Informasi itu. Apa pentingnya ada Kementerian Informasi? Bukankah informasi itu hak rakyat untuk mengucapkan pikiran? Ngapain dibirokrasikan hak rakyat itu? Tapi udahlah, itu kita tahu bahwa Pak Prabowo pasti ada dalam tekanan politik, sehingga dia bahkan mesti ambil bagian utama dari kabinet Pak Jokowi untuk dijadikan kabinet dia tuh. Sangat mungkin dalam 30 hari ke depan akan ada reshuffle lagi itu. Iya. Baik, yang selanjutnya Bapak, silakan Pak. Atau ibu-ibu dulu ya Pak. Sebentar ya, Ibu silakan. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya. Saya masyarakat Bojonegoro, masyarakat biasa, ibu rumah tangga. Saya tegaskan di sini. Karena saya seorang perempuan, maka di sini saya akan fokus membicarakan terkait dengan persoalan perempuan, dan saya hanya akan berbicara di lokal Bojonegoro saja. Begini, kita sebelumnya sudah mempunyai bupati seorang perempuan, dan sebentar lagi ada 2 paslon yang sama-sama mempunyai wakil bupati perempuan. Kita harus membuka mata, apakah APBD kita itu sudah mewakili kesejahteraan perempuan itu. Kemudian kesejahteraan perempuan itu ditandai dengan apa? Kita bisa lihat apakah sudah tersedia fasilitas kesehatan reproduksi untuk perempuan. Yang kedua, apakah perempuan Bojonegoro itu sudah memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk meningkatkan kapasitas atau capacity building di non formal ataupun di pendidikan formal. Yang ketiga, apakah perempuan Bojonegoro itu sudah mendapatkan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya berdasarkan kesetaraan gender. Kemudian dengan APBD Bojonegoro yang besar sebesar 8 triliun, apakah perempuan Bojonegoro itu sudah terbebas dari lilitan lintah darat? Yang saya tahu, saat ini perempuan-perempuan Bojonegoro itu tengah pusing karena lilitan lintah darat yang berbagai macam jenisnya, belum lagi yang pinjol-pinjol itu Pak. Sangat ironis sekali, dengan APBD besar, dengan bagi hasil dari minyak itu juga besar,
Tetapi perempuan Bojonegoro dipusingkan dengan masalah cicilan-cicilan lintah darat. Belum lagi dunia pendidikan yang seakan menjadi ajang bisnis, itu pun semakin menambah perempuan Bojonegoro itu menambah hutang. Sudah begitu. Bagaimana kalau kita perempuan Bojonegoro ini membuka mata, kita menuntut hak akan dari bagi hasil minyak, hak akan APBD Bojonegoro yang besar itu, kita menuntut hak kita, bukan sebagai bantuan, tapi kita menuntut hak kita untuk kesejahteraan perempuan Bojonegoro. Sekian. Oke, Mbak Widya, terima kasih. Oke. Kita cari calon bupati yang berani menghapuskan pinjol untuk ibu-ibu yang ada di Bojonegoro ya. Silakan, Bro. Oke, ini problem yang paling jujur, yang disampaikan tanpa basa-basi itu. Jadi kadangkala dulu dianggap kalau perempuan bicara politik itu nggak usah didengar, karena mereka nggak mampu berpikir tentang public policy itu. Tugas perempuan adalah di dapur, di kasur, di sumur. Sekarang kita lihat bagaimana uraian ibu begitu detail dan begitu menyentuh hak-hak dasar manusia, yaitu hasil dari bumi ini harusnya tiba di dompet perempuan, bukan tiba di tengkulak. Kan itu masalahnya kan nggak mungkin ada kemiskinan, nggak mungkin ada pinjol yang menyakiti rasa keadilan perempuan kalau APBD-nya betul-betul dirancang atas dasar kepentingan gender equality. Kan itu dasarnya tuh. Jadi tadi saya usulkan ada bapak tadi yang jadi calon independen untuk bupati 2009, dan ada ibu yang juga punya hak yang sama. Karena ibu tadi memikirkan public policy based on ethics of care. Etika kepedulian itu etika perempuan, ethics of right itu etika laki-laki. Semua kita belajar keadilan itu bukan dari teori-teori filsafat atau teori politik, teori ekonomi. Kita belajar keadilan dari pengalaman real perempuan. Keadilan itu dimulai dari pagi hari ketika seorang ibu membuka dompetnya, ternyata tinggal Rp20.000 yang ada di situ. Dia pergi ke ATM, dia tahu bahwa ATM-nya masih ada kira-kira Rp200.000, tapi itu hak dari suami dia untuk dibuatkan kopi yang masih ada, yang gulanya masih bisa dia beli. Sementara uang 20.000 itu harus dia berikan sebagai jajan anaknya di PAUD. Jadi rasa keadilan muncul pertama kali sejak pagi hari ketika perempuan mulai melakukan aktivitas keluarga. Dia mulai pusing, dia mulai cemas, dia mulai membayangkan anaknya bisa nggak sampai SMP, memang dijamin pemerintah, tapi bagian-bagian tertentu masih mesti ditambahkan pada anaknya karena kurikulum sekolah tidak lengkap, mesti les ini les itu tuh. Dia membayangkan nanti 15 tahun ke depan apakah anaknya bisa bersaing dengan anak-anak Malaysia sekarang yang IQ-nya bagus-bagus tuh. Jadi rasa keadilan itu pertama-tama ada di dalam rahim perempuan itu. Dan kita semua tumbuh dibesarkan dari rahim yang mampu membagi keadilan. Setiap kali perempuan hamil, dia membagi rasa adilnya, nutrisinya dengan bayinya. Dia membagi kecemasannya dengan calon bayinya tuh. Jadi rahim perempuan itu adalah fakultas ekonomi hukum keadilan pertama. Rahim perempuan mengajarkan kesetaraan. Begitu kita lahir dari rahim perempuan, semua kita lahir dari rahim perempuan. Begitu kita keluar dari rahim perempuan, kita pindah ke rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya APBD. Rahim laki-laki namanya Munas Partai, yang tidak peduli dengan uraian ibu tadi. Jadi ibu fight sendiri sebetulnya tuh. Nah, kita ingin backup itu. Jadi saya ingin terangkan pada teman-teman bahwa di dalam pikiran ibu tadi tersimpan seluruh beban kabinet hari ini. Jadi kalau tadi nanti kita akan publikasikan video ini, dan kalau kabinet punya akal sehat, dia tahu bahwa problem ibu hari ini tanggal 21 Oktober di Bojonegoro sama dengan problem ibu yang ada di Aceh, ibu yang ada di Papua, ibu yang ada di Maluku Utara, ibu yang ada di Kalimantan Tengah, sama. Karena itu kita akan minta ketegasan. Apakah kebijakan Presiden Prabowo nanti akan pro negoro atau pro bojo? Ya, baik.
ya Pak, silakan yang pakai topi Pak. Enggak Bapak yang pakai topi ini dulu ya. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bung Rocky Gerung. Saya sendiri salah satu pengagum berat Rocky Gerung. Tapi tidak sedikit banyak orang yang menganggap Rocky Gerung ini sebagai orang yang gila atau nyeleneh karena kemampuan pola berpikirnya, konsepnya tidak mampu Rocky Gerung. Nah, untuk itu barangkali pada kesempatan yang berbahagia ini saya sudah lama mengidam-idamkan Prof. Rocky Gerung ini untuk saya bisa ketemu, tapi belum waktu ada kesempatan. Tapi kebetulan hari ini secara tiba-tiba alhamdulillah saya bisa ketemu langsung, dan nantinya setelah habis acara saya mohon foto bersama secara pribadi buat Bapak Rocky Gerung. Saya barangkali bapak-bapak dan teman-teman, khususnya Bapak Profesor, pada kesempatan ini mungkin pertanyaannya sedikit beda dengan teman-teman yang lain tadi. Ya barangkali kalau teman-teman tadi mereka curhat tentang keadaan kondisi Bojonegoro, Pak Prof. Memang apa yang dikatakan teman-teman tadi memang boleh katakan 99% iya. Memang apa adanya seperti itu. Tapi kalau pertanyaan saya sebagai Bapak Rocky Gerung, sebagai seorang akademisi, intelektual, dan kadang-kala nimbrung nyeleneh di politikus. Nah, untuk saya akan menanyakan sebagai Bapak Prof yang salah satu juga bagian dari seorang filsafat, tentunya bagaimana konsep Bapak Prof tentang konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam nilai Pancasila itu dalam konsep kita melaksanakan bernegara ini. Itu yang pertama. Kedua, bagaimana konsep daripada nilai Pancasila yang ada pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konsep kita bernegara ini. Bagaimana pandangan Bapak Prof? Barangkali itu saja Bapak Prof. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak, mestinya Bapak siapa namanya tadi Bapak? Saya Hairul, Pak. Pak Hairul, mestinya jadi ketua BPIP itu. Karena mampu untuk melihat apa sih fungsi Pancasila itu. Apa fungsi ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah prinsip untuk menerangkan urusan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa. Karena itu fungsi akidahnya ada di situ dalam semua agama. Tapi fungsi muamalah itu diurus oleh sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, apalagi fungsi kelima itu. Jadi kita mulai bandingkan atau bedakan antara elemen teologis dari Pancasila ada di sila pertama dan elemen sosiologis di 4 sila berikutnya. Sekarang kalau kita tanya mana lebih penting, sila pertama apa sila kelima? Iya, sila pertama lebih penting buat mereka yang sudah terpenuhi rasa laparnya. Lebih banyak orang ada di jalan ketika maghrib nyari makanan ketimbang pergi ke masjid, karena ada tuntutan real yaitu rasa laparnya tuh. Tentu kita akan berdoa, tetapi negara tidak boleh diurus hanya dengan doa. Ada APBD yang mampu untuk kita pakai tanpa sepengetahuan Tuhan untuk membela kemanusiaan dan beradab, keadilan sosial. Anda tidak perlu melapor pada Tuhan bahwa APBD sudah diturunkan. Kita langsung rasakan bahwa pemerintah peduli pada kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua, peduli pada sila kelima, keadilan sosial. Dengan cara itu ketuhanan yang Maha Esa sudah dihubungkan ke atas. Jadi negara itu diurus melalui ayat-ayat muamalah, bukan oleh ayat-ayat akidah. Ayat akidah itu ayat personal. Nah, kita mau bedakan itu bagus betul. Jadi diucapkan dengan baik bahwa Pancasila itu adalah ide penuntun peradaban.
Dia memberi kita semacam teguran, oh ini ibadahnya kurang, karena itu harus banyak berdoa. Tapi jangan lupa, kita banyak berdoa sementara pejabat itu korup, nggak ada gunanya. Maka kita tagih secara politik sila kedua dan sila kelima itu. Kan kita nggak bisa bilang ya itu dia korupsi karena kurang beribadah, enggak, karena dia rakus, itu masalahnya itu. Nah, kerakusan itu harus diubah menjadi delik korupsi. Seorang koruptor itu dia lebih rendah dari binatang itu. Binatang kalau dia kenyang dia berhenti makan. Koruptor udah kenyang pun dia masih merampas makanan orang lain, makanan rakyat. Jadi dia lebih rendah dari binatang. Nah, kemampuan ini yang mesti kita ucapkan secara lantang aja, bahwa kita menghendaki Pancasila itu diaktifkan pada sila kedua dan sila kelima itu. Sila pertama itu adalah urusan batin kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa itu. Tapi sila kedua dan sila kelima, keadilan sosial, kemanusiaan yang beradab, itu adalah tugas negara untuk memuliakan rakyatnya tuh. Amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan perintah pada rakyat, tapi perintah pada kekuasaan. Yang pertama kali mesti amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah kekuasaan, karena mereka yang melayani kita itu. Jadi jangan kita dituntut amar ma'ruf nahi mungkar sementara penguasa itu korupsi tiap hari itu. Jadi sekali lagi betul, jadi ini saya menganggap bahwa IQ di ruangan ini begitu tinggi, kepekaan terhadap keadilan dari Bapak pedagang kaki lima, Ibu yang mempersoalkan kedudukan perempuan di dalam pembuatan kebijakan, dan Bapak yang mampu untuk menghidupkan pikiran bahwa Pancasila itu adalah fungsi untuk menghasilkan keadilan. Jadi bayangkan misalnya di kita di sini udah ada 3 orang yang akalnya sehat dan IQ-nya sangat tinggi. Kalau 3 IQ ini saya tukar dengan IQ yang dilantik kemarin di MPR, masih ada kembalian ke sini.